Selamat hari Minggu, selamat bersekutu di rumah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih dan kuasa-Nya. Kita akan kembali merayakan dan menikmati Minggu Advent ketiga tahun ini. Mohon maaf karena kita live streaming, jadi kita disaksikan seluruh jemaat yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mohon kesabaran jemaat untuk menunggu untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Shalom. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih dan kuasa-Nya. Kita akan kembali merayakan dan menikmati Minggu Advent ketiga tahun ini, yang dirangkaikan dengan pemberkatan nikah Saudara Thomas dan Saudari Wulan pada hari ini.
Sebagai anak-anak Allah, kita dituntun firman Tuhan dalam tema sepanjang minggu ini, terang sudah datang, bertobatlah. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita. Kita menyanyi Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Thomas Irangga Susilo dengan Saudari Wulan Septiana Pata
akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan pada saat ini. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Shalom. Saudara-saudara, dalam menjalani hidup kita sehari-hari, sadar atau tidak, kita sering melakukan kesalahan. Kita sering berbuat dosa. Dan karena itu, ada kesempatan bagi kita di hari yang dikuduskan Tuhan saat ini untuk datang dengan rendah hati, mengaku dosa kita, sekaligus untuk mendengarkan berita pengampunan daripadanya. Firman Tuhan mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 10. Akuilah di hadapan Tuhan. Kami berdosa, sungguh-sungguh berdosa. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Terpujilah Allah karena kasih karunia-Nya yang agung. Kita akan masuk dalam akta penerimaan menjadi anggota Gereja Toraja untuk Saudara Thomas. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, oleh pimpinan Roh Kudus, Saudara Thomas telah datang di sini untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya
pengakuan Gereja Toraja, agar supaya nyata bahwa Saudara Thomas telah tulus ikhlas hendak menjadi anggota Gereja Toraja, maka kami persilahkan Saudara untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut. Pertama, percayakah Saudara dengan sungguh bahwa semua kitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu-satunya firman Allah yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang satu-satunya? Apakah jawab Saudara Thomas, apakah Saudara percaya? Ya, saya percaya. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, mengakukah Saudara dengan sungguh bahwa menurut firman Tuhan, Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak itu belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tak boleh ditegahkan daripada menerima tanda meterai anugerah Tuhan itu? Apakah jawab Saudara Thomas, apakah Saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah Saudara dengan sungguh akan memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia mentaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila Saudara dalam pengajaran dan kelakuan menyimpang daripada yang benar? Apakah jawab Saudara Thomas, apakah Saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Tahu dan Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan sudah menggerakkan hati saudara kami Thomas, sehingga ia telah mengaku akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong dan kuatkan dia, supaya dari hari ke hari ia yakin akan kebenaran firman-Mu, dan oleh pimpinan Roh-Mu ia dapat mengikuti Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya, dengan sukacita. Kami mohon doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengarkan litani pemberkatan nikah. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan." Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan, dan sesudah itu membawa kepadanya untuk menjadikan istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan kepada kita bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana, telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah.
Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa, supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Ya Tuhan, pada hari ini hadir di hadapan-Mu, dua hati yang telah berjanji hidup dalam kasih-Mu. Karena Ia yang membuat pengharapan yang teguh, datang bertelut di atas-Mu, berserah kepada-Mu. Manusia tidak berdaya menentukan hidupnya, tapi jika Engkau izinkan baginya miliknya, berkenanlah Kau kiranya memberikan berkat-Mu, agar dalam rumah tangganya yang memuji-pujinya. Kita akan mendengarkan perintah untuk mengasihi. Jemaat disilakan berdiri. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan dan menghayati firman Tuhan, yang sebentar kita akan baca dari 3 bagian pembacaan yang telah disediakan. Yang pertama dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 dan ayat 8 sampai 11. Pembacaan yang kedua dari pertama Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 24. Dan pembacaan dari Injil menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9 dan ayat 19 sampai 28.
Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Di hari yang Engkau kuduskan ini ya Tuhan, bersama dengan sejumlah jemaat-Mu yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, bahkan kedua belah pihak keluarga mempelai Thomas dan Wulan telah hadir mempersekutukan diri mereka untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang baru. Kami akan melandasi ibadah ini, bahkan pemberkatan nikah pada hari ini, dengan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun dan bimbing kami semua, agar setiap firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama-sama, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, untuk kemudian kami lakoni dalam hidup ini. Berkati kami semua, baik kepada hamba-Mu ini, pun kepada semua jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Yesaya 61 ayat 1 dan 4 disambung dengan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di semua bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-24. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat-Nasihat. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di hadapan Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padam roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga yang akan mengenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha. Pembacaan dari Injil, yaitu Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9 dan ayat 19 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia, dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, dan di mana Yohanes membaptis. Demikian firman Tuhan. Amin. Sabdamu semua
Shalom, selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu, dan salam sehat untuk kita semua. Di hari Minggu pagi ini, kita akan kembali lagi menikmati dan menghayati firman Tuhan, khususnya dari bacaan utama kita tadi, yaitu dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9 dan ayat 19 sampai 28. Kita akan menghayatinya dalam tuntunan tema terang sudah datang, bertobatlah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan bahwa setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, sebagaimana yang diceritakan atau yang digambarkan di dalam Kejadian pasal 3, sejak itu manusia hidup di dalam kekacauan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sebagaimana yang telah digambarkan di dalam Kejadian pasal 3 itu, praktis hidup manusia setelah itu selalu berada di dalam kekacauan. Hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia sudah tidak lagi searah dan sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ada banyak hal yang dibuat atau yang dilakukan oleh manusia yang mengecewakan hati Tuhan, karena sudah tidak searah, sudah tidak sejalan lagi dengan rencana Allah semula. Hampir semua hal yang dibuat, yang dilakukan oleh manusia tidak lagi sesuai dengan pandangan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa begitu? Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu karena hati manusia, pikiran manusia sudah dipenuhi oleh kegelapan dunia. Dan karena itu manusia tidak lagi mampu untuk melihat dan membedakan mana yang baik dan mana yang benar dalam pandangan Allah. Pikiran dan hati manusia sudah gelap, sudah dipenuhi oleh kegelapan dunia. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita berpikir secara logika, memang
tidak ada sesuatu yang dapat dikerjakan atau yang dapat dilakukan dengan baik, dengan benar di tempat yang gelap. Kalau toh juga kita bisa melakukannya, pasti hasilnya tidak akan memuaskan. Yang banyak adalah mengecewakan. Dan saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa mengujinya. Kalau kita mengerjakan sesuatu dalam keadaan gelap dibandingkan kita mengerjakan sesuatu di tempat yang terang, pasti hasilnya akan jauh berbeda. Nah, supaya apa yang kita buat, supaya apa yang kita lakukan itu tidak mengecewakan, baik bagi diri kita maupun bagi Tuhan, maka kita butuh terang. Manusia butuh cahaya terang untuk menerangi hati, menerangi pikirannya, untuk dapat berbuat dan melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sejalan dengan pandangan Tuhan. Hati kita, pikiran kita yang sudah dipenuhi oleh kegelapan ini butuh terang, agar semua yang dihasilkan dari dalam hati ini, agar segala sesuatu yang dihasilkan dan yang diputuskan dari dalam hati kita manusia yang sudah dipenuhi oleh kegelapan itu, semuanya baik dan tidak mengecewakan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya tidak mungkin itu dilakukan oleh manusia. Di dalam diri setiap orang mungkin ada cahaya. Dengan hati dia bisa melihat, dengan mata dia bisa memandang. Tetapi cahaya yang dimiliki oleh setiap orang tidak akan mampu melihat kebenaran yang sebenarnya. Dan karena itu manusia butuh terang yang sesungguhnya. Manusia yang sudah diliputi oleh kegelapan dunia ini membutuhkan terang yang sesungguhnya, yang akan menerangi hatinya, yang akan menerangi pikirannya, agar semua yang dibuat, semua yang dilakukan baik dalam pemandangan Tuhan. Nah, hari ini Yohanes memberikan kesaksian kepada kita, khususnya di dalam pasal 1 ayat 9. Yohanes mengatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Siapakah terang yang dimaksudkan Yohanes di sini? Dia tidak lain adalah Yesus.
Yesus yang dalam minggu-minggu Advent ini kita siapkan hati untuk menyongsong, baik menyongsong kehadirannya yang kedua kali maupun menyongsong untuk kembali mengingatkan kita lewat perayaan Natal bahwa terang yang sesungguhnya, terang yang berasal dari Allah itu sudah datang. Dia adalah Yesus. Dialah yang diutus oleh Tuhan untuk menerangi hati manusia, pikiran manusia, bahkan seantero hidup manusia, agar manusia yang sudah dipenuhi oleh kegelapan dunia dapat kembali melihat kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Dapat tahu apa yang Tuhan pikirkan untuk manusia. Di dalam Yesus manusia dapat melihat apa yang baik, apa yang benar menurut pandangan Allah. Dan karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita perlu mengenakan Kristus di dalam diri kita. Kita perlu mengenakan Kristus di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, agar kita dapat melihat kebenaran Allah yang sesungguhnya. Tanpa itu, kita akan terus meraba-raba. Kenapa? Sekalipun mata kita melihat, tetapi kita tidak dapat mengerti sejauh apa yang dimaksudkan Tuhan bagi hidup kita. Karena hati kita ini, pikiran kita ini sudah digelapkan oleh keinginan duniawi. Dan supaya kebenaran Allah itu bisa kita lihat kembali, maka kita harus memperlengkapi diri kita dengan terang ilahi, yaitu terang yang dinyatakan Allah sendiri di dalam dan melalui putranya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 1 tadi, Ia adalah firman. Dan sebagai firman, Ia menjadi terang bagi setiap insan, bagi setiap manusia yang melihatnya setiap saat. Untuk memahami dan untuk mengerti apa pesan-pesan Tuhan bagi hidup kita, kita hanya bisa melihatnya dalam terang firman Tuhan. Dan Yesus itu adalah firman yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi petunjuk hidup bagi kita. Bagaimana kita menjalani hidup ini menurut kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Yesus adalah terang. Bahkan Dia sendiri memberikan kesaksian tentang dirinya bahwa Dia adalah terang dunia.
Dia mampu menerangi sisi-sisi kehidupan yang gelap yang ada di dalam diri manusia. Melalui Dia yang adalah firman, kita bisa diarahkan untuk melihat apa yang Tuhan inginkan bagi kita, apa yang Tuhan mau bagi kita. Nah, karena itu Yesus adalah terang yang sesungguhnya bagi kita untuk melihat apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Karena terang yang ada pada kita itu sudah redup, bahkan sudah mati, sudah padam akibat dosa yang adalah simbol kegelapan dunia, yang membuat kita tidak lagi mampu melihat kebenaran Allah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kebenaran Allah hanya bisa kita lihat ketika kita menyatukan diri kita dengan terang ilahi di dalam diri Yesus Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara bertobat. Bertobat artinya kita meninggalkan semua cara dan pola hidup kita yang sudah terkontaminasi oleh kegelapan dunia ini. Tanpa itu, tidak mungkin kita akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pertobatan itu akan membawa kita untuk memberikan ruang dan tempat di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, akan kehadiran terang Allah, yaitu Yesus Kristus di dalam hati kita, yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup kita setiap hari. Sehingga dengan menghadirkan Kristus sebagai cahaya ilahi, sebagai terang ilahi di dalam hati kita, kita akan mampu melihat apa yang baik, apa yang benar, apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Baik secara pribadi, sebagai keluarga, maupun sebagai warga jemaat. Nah, hari ini kita akan meneguhkan niat nikah kedua anak atau saudara kita, Thomas dan Wulan. Dasar untuk membangun kehidupan bersama sebagai suami istri, agar kita bisa melihat kebaikan, kebenaran yang diinginkan Tuhan dalam membangun kehidupan bersama. Kita butuh terang ilahi, kita butuh cahaya ilahi, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Karena itu, agar rumah tangga kita itu bisa berdiri kokoh, tidak berada di dalam kekacauan, maka setiap rumah tangga Kristen membutuhkan terang ilahi, cahaya ilahi, yaitu firman Allah. Nah, karena itu kepada kedua anak atau saudara kita, Thomas dan Wulan, hari ini
saudara berdua harus membangun bahtera rumah tangga kalian di atas dasar terang ilahi. Hanya dengan demikian, saudara akan terus melihat kebenaran Allah di dalam membangun kehidupan bersama. Dari sekarang ini sampai hayat di kandung badan. Firman itu adalah terang bagi perjalanan hidup kamu berdua. Juga kepada kita yang sudah berkeluarga. Firman itulah yang akan memperlihatkan kepada kita apa-apa yang kita harus lakukan, apa-apa yang tidak kita harus lakukan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Terang sudah datang. Yesus yang adalah terang itu sendiri sudah datang. Dan ia akan datang kembali. Agar supaya kita menjadi bagian dari terang ilahi, kita semua dituntut untuk bertobat. Bertobat artinya berbalik dari cara dan pola hidup kita yang tadinya dalam kegelapan. Sekarang kita mengikuti pola dan cara hidup Kristus. Agar kita bisa sempurna di hadapan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Sejenak secara pribadi kita merenungkan kembali firman Tuhan. Apakah ruang hidup kita selama ini sudah diterangi oleh terang ilahi? Mari kita satu di dalam doa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Kristus bagi kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam akta pemberkatan atau peneguhan nikah. Mempelai laki-laki dan perempuan dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu, hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah, kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa di dalam Tuhan terletak perjanjianmu.
dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai disilahkan berdiri. Mempelai laki-laki, Saudara Thomas Irangga Susilo. Hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi tempat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan, Saudari Wulan Septiani Pata, hendaklah engkau mengasihi suamimu, sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga, dan selalu berdoa supaya di dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, Saudara Thomas Irangga Susilo dan Saudari Wulan Septiani Pata, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa di dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Dipersilakan berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Thomas Irangga Susilo, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudari Wulan Septiani Pata yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memeliharakan dia seperti seorang Kristen yang sedia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawab Saudara Thomas Irangga Susilo? Apakah saudara mengaku? Iya, saya Thomas Irangga Susilo mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya telah menerima Wulan Septiani Pata yang tangannya saya pegang menjadi istriku. Karena itu, saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Terima kasih. Saudari Wulan Septiani Pata, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Thomas Irangga Susilo yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia di dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawab Saudari Wulan Septiani Pata? Apakah saudara mengaku? Ya, saya Wulan Septiani Pata mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya telah menerima Thomas Irangga Susilo yang tangannya saya pegang menjadi suamiku. Karena itu, saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya.
Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Sekali lagi, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Karena itu, pada hari ini, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya selaku hamba Tuhan meneguhkan nikah saudara berdua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Ya, silakan buka. Pelan-pelan. Saudara-saudara, mana ini dan tidak pangkal, maka demikian pula diharapkan kita kasih kepada akan pangkal. Karena itu kita Thomas akan lagi Wulan Septianipata, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu.
Thomas Irangga Susilo. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu menegaskan pelutu kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang katamu dituai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu,
Saudara Thomas dan Saudari Wulan yang pada hari ini telah diberkati Tuhan di gereja kita pada saat ini, saya mewakili segenap majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat pada siang hari ini akan memberikan Alkitab dan surat nikah kepada kedua mempelai. Adapun pengantar yang harus setidaknya menjadi dasar buat nanti Saudara Thomas dan Saudari Wulan dalam berkeluarga, terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini adalah pegangan firman Tuhan yang mungkin bisa jadi pegangan buat dua mempelai. Saya bacakan Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, ingatlah selalu bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang harus menjadi fondasi sehingga apapun yang terjadi, keluarga, dua mempelai, Saudara Thomas dan Saudari Wulan akan tetap bertahan apapun gelombang dan badai yang datang. Terima kasih. Persembahan. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah dekat waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir Yesus menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu, dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangat
Mari kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu di dalam kasih untuk mempersatukan hidup mereka. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidup mereka. Tolong mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa dan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita menyatakan pengakuan iman kita dalam versi pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 5. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Surga. Dimulai dari depan, maju ke depan, tetap jaga jarak. Ditebusnya jiwa raja, maka puji namanya. Puji dia, puji Raja semesta.
Mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk ruang dan kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, untuk boleh berjumpa dengan Tuhan, dan juga mengambil bagian dalam pernikahan kedua anak saudara kami, Thomas dan Wulan pada hari ini. Firman-Mu telah diberitakan dan disampaikan kepada kami semua. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua akan dimampukan untuk dapat mengerti lebih jauh dan lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang hadir di sini, dan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara live dari rumah. Memberkati kedua belah pihak mempelai Thomas dan Wulan yang sudah boleh menyaksikan pernikahan kedua anak mereka. Tuhan berkati mereka semua. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam menjalani hidup setiap hari. Tuhan berkati kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati usaha-usaha dan rencana-rencana kami. Tuhan, kami mohon kekuatan dan pemulihan serta kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang hingga saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau adalah sumber kesembuhan bagi kami. Dan ada banyak masalah dan pergumulan yang mungkin dihadapi jemaat-Mu. Tuhan, berikan solusi, berikan jalan keluar bagi mereka semua. Bapa di sorga, kami syukuri semua kasih dan kebaikan Tuhan. Bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan usia masing-masing 1 tahun lagi sepanjang sepekan ke depan. Bahkan berbagai hal yang Tuhan telah karuniakan kepada mereka. Berkat-berkat melalui usaha, pekerjaan, bahkan berkat keselamatan dan hal-hal yang lain yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Semuanya kami syukuri dan kami serahkan seluruh hidup kami ke depan, biar kami tetap berada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, biarlah negeri ini akan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kami untuk menjalani dan menikmati hidup ini. Kami terus berdoa keamanan di dalam bangsa dan negara kami ini. Tuhan tolong menghalau semua kejahatan-kejahatan yang mencoba untuk merongrong tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Bapa di sorga, para pemimpin kami terus doakan Tuhan berikan hikmat, kemampuan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Bapak Ma'ruf Amin dan semua pembantu-pembantunya, para menteri dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Tuhan, Engkau berkati. Bapa di sorga, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ini doa dan syafaat kami. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari dengarkan petunjuk hidup baru.
dari Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Berjalanlah dalam terang itu. Injil. Aku seorang pemuda, hidup di zaman yang penuh keluh. Kemampuan yang terbatas, modal pun tiada, namun kasih Yesus menguatkanku. Aku seorang pemuda, tiada mengenal putus asa. Tenagaku, pikiranku, yang ku persembahkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara, pergilah nyatakanlah tanda pertobatanmu, karena terang Allah ada di antara kamu setiap hari. Saya siap melakukannya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan mendengarkan warta Jemaat dari Jemaat Keramat. Terima kasih kepada Pak Pendeta Amos Patadungan yang telah melayani ibadah kita pada hari ini beserta pemberkatan Nikah Kudus. Warta Jemaat Keramat pada hari ini 13 Desember tahun 2020. Komisi Ibadah dan Liturgi, bagi jemaat yang rindu untuk ibadah keluarga dapat menghubungi Komisi Ibadah atau kantor gereja. Baptisan Kudus. Rencana pelaksanaan sakramen baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2020. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin membaptiskan anak atau keluarganya agar menghubungi kantor gereja. Penerimaan anggota dari Gereja Tase Asas ke Gereja Toraja. Disampaikan kepada jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020 akan dilakukan penerimaan dan pengakuan dari Saudari Alian Mur Salatiufin untuk menjadi anggota Gereja Toraja pada ibadah jam 09.30. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Warta kegiatan Hari Raya Gerejawi di Jemaat Keramat. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Ibadah pada hari Minggu tetap dilaksanakan secara live streaming dari rumah jemaat. Kemudian ibadah Natal keluarga akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember, akan dilaksanakan juga dari rumah kita masing-masing. Ibadah Natal akan dilaksanakan tanggal 25 Desember, itu pun dilaksanakan secara virtual, dan untuk pelaksanaan baptisan kudus akan dilaksanakan di gedung gereja. Perayaan Natal Jemaat Keramat akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember, akan dilaksanakan juga secara virtual. Untuk hari ini ada perayaan Natal untuk anak SMGT, dimohon untuk anak-anak sekolah minggu beserta orang tua untuk melibatkan anak-anak kita untuk mengikuti ibadah yang dilaksanakan secara virtual pada pukul 14. Natal PPGT akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember, dilaksanakan secara virtual. Perayaan Natal PKB pun akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Desember, semua dilaksanakan secara virtual. Untuk anggota jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini diucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam kelemahan tubuh, kita dukung dalam doa, terdapat dalam warta jemaat, mudah-mudahan berikan kesembuhan supaya kita dapat berkumpul, memuji dan memuliakan Tuhan.
Demikian penekanan warta jemaat minggu ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyi dari NKB 134. Dipersilakan duduk kembali dan bersaat teduh. Demikianlah ibadah hari Minggu yang dirangkaikan dengan pemberkatan nikah suci untuk saudara kita, Saudara Thomas dan Saudari Wulan. Selamat berbahagia. Acara selanjutnya adalah sambutan dan ucapan selamat dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Penatua Manuel Muson. Kepada Pak Manuel disilakan. Shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan. Kita harus semangat karena pada hari ini selain kita beribadah minggu, tentunya kita bersuka cita karena acara pemberkatan nikah dari Saudara Thomas dan Saudara Wulan dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih pada saat ini mewakili segenap pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat dan Majelis Gereja Toraja, kami akan mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Kalau tadi kita cuma pakai nama Thomas dan Wulan, saya akan lebih lengkap biar kita tahu bahwa selamat berbahagia kepada kedua mempelai Saudara Thomas Irangga Susilo dan juga kepada Saudari Wulan Septiani Pata. Dan tentunya juga kepada segenap keluarga kedua mempelai, yaitu keluarga Bapak Purnawirawan Angkatan Darat Yohanes Pata dan Ibu Suyatini Pata. Demikian juga dari keluarga mempelai pria, Bapak Yesusilo dan Ibu Parsini. Puji Tuhan, sebagai perwakilan dari PMG dan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, kami hanya menyampaikan dan mengingatkan kembali sebagaimana dalam ibadah pemberkatan dan juga peneguhan ini yang didasari dari penyampaian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Amos. Demikian juga pada hari ini kita sudah menyerahkan Alkitab. Ingatlah selalu firman Tuhan bahwa barang siapa berpegang teguh kepada firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apapun yang diperbuatnya pasti berhasil. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu janji, dan kalau kita setia melakukannya, yakin dan percayalah apapun yang dilakukan oleh kedua mempelai ketika berpegang pada firman Tuhan, apapun yang kalian lakukan akan berhasil. Itu janji firman Tuhan seperti itu. Dan akhir kata, saya tidak akan lama, seperti biasa, selamat sekali lagi kepada kedua mempelai, bahagia selalu, Tuhan memberkati dan keluarga
langgeng senantiasa. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan dari pihak kedua keluarga akan diwakili oleh Bapak Petrus Mansa. Pada Bapak disilakan. Shalom, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya berdiri di sini untuk mewakili kedua keluarga, Bapak Yohanes dan Bapak Susilo dari Gombong. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan dan kebahagiaan untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan kedua anak kita, yaitu Sertu Thomas dan Sertu Koat Ulan. Yang kami hormati Bapak Pendeta Amos Patadungan dan seluruh presbiter yang bertugas pada hari ini, kami selaku keluarga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila mungkin dalam keluarga ada kekurangan atau keterbatasan dengan kami selaku keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa lagi kami bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena Gereja Toraja Keramat untuk memberikan waktu dan tempat. Kami ucapkan juga banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati kita semua. Selesai. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Dengan selesainya sambutan dari keluarga, maka selesai sudahlah acara kita pada siang hari ini. Dan untuk memberi ucapan dimohon untuk kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita tetap menjaga jarak. Dan pengantin supaya mohon menghadap ke jemaat memberikan ucapan selamat. Demikian ibadah kita hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sembari berfoto, ada poin penting yang perlu disampaikan, bahwa setelah selesai pemberkatan ini ya akan diadakan resepsi ya. Resepsi pada hari ini juga, pada tanggal 13 hari ini juga hari Minggu, itu bertempat di Gedung Catur Saka ya, Jalan Madya Kebantenan nomor 45, Kelurahan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Ya, sekali lagi diingatkan bahwa setelah acara di gereja ini pemberkatan, akan diadakan acara resepsi ya, berlangsung pada jam 1 siang hari ini ya, bertempat di Gedung Catur Saka, Jalan Madya Kebantenan nomor 45, Kelurahan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Mohon menjadi perhatian buat segenap keluarga dan undangan untuk dapat menghadiri acara resepsi pernikahan itu pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020
jam 1 sampai dengan selesai di Gedung Catur Saka, Jalan Madya Kebantenan nomor 45, Kelurahan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Sekian dan terima kasih. Setelah selesai berfoto, dipersilakan mungkin kedua mempelai dengan Pak Pendeta untuk berfoto dulu, nanti dengan keluarga, jadi satu-satu biar segera. Persilakan kepada Pak Pendeta dan segenap majelis yang bertugas mungkin setelah ini untuk berfoto bersama kedua mempelai. Minta tolong kursi di depan dipindahin dulu biar bisa fotonya bagus. Ya. Persilakan kedua mempelai dengan Pak Pendeta untuk berfoto. Majelis yang bertugas dipersilakan juga ke depan untuk berfoto bersama kedua pengantin, kedua mempelai. Nanti setelah itu dengan keluarga. Setelah ini kedua mempelai dan